Udah bagus sekali nih. Kalau nggak dapat A, nggak tahu lagi lah aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang Ibu Monika. Perkenalkan kami dari kelompok 11 pemrograman website akan mempresentasikan website perpustakaan digital Pustakaku. Kami dari kelas SI 2024A. Latar belakang, yang pertama, kebutuhan masyarakat terhadap akses membaca digital semakin meningkat. Kedua, perpustakaan fisik memiliki batasan lokasi dan waktu. Ketiga, Pustakaku hadir untuk menyediakan akses e-book fleksibel 24/7. Dan yang keempat, sistem trial 10 halaman dan akses premium mendukung pengalaman membaca modern. Manfaat sistem, dari pengguna umum ada akses katalog dan trial 10 halaman. Dari member premium ada full akses, reading list, dan riwayat. Lalu dari admin ada manajemen e-book, transaksi, dan keanggotaan. Metodologi model waterfall. Di sini ada 5, analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Analisis kebutuhan sistem. Dari fungsional, user umum, katalog dan trial 10 halaman, premium, akses penuh, riwayat dan koleksi, lalu admin, kelola e-book, pengguna, transaksi. Untuk non-fungsional, usability, security, performance, availability, dan compatibility. Baik, di sini ada website pustakaku, Quest Home. Nah, kita mulai dari baca apa hari ini, user. Lalu di sini ada populer hari ini dengan beberapa buku. Ada koleksi lengkap, wajib dibaca, dan footer. Lalu untuk tampilan dari mobilenya adalah seperti ini. Ini adalah tampilan dari mobilenya sendiri. Baca apa hari ini, user. Oke. Lalu untuk buku, kita ada beberapa koleksi dari pustakaku sendiri. Dengan fitur urutkan, kita bisa urutkan abjad dari A sampai Z. Untuk tampilan mobile seperti ini. Langsung, ini ada hubungi kita. Nah, di sini baca sekarang. Nah, di sini tidak bisa memasukkan data karena kita perlu daftar akun dulu dan login dulu. Di sini juga ada fitur search buku. Misal kita pakai keyboard, di sini akan muncul hasil pencarian dari the. Misal kita akan membaca buku. Nah, kita perlu daftar akun dulu. Nah, jika sudah digunakan, maka akan muncul seperti ini. Pengguna mengakses halaman login. Pengunjung umum dapat masuk menggunakan akun yang telah terdaftar sebelumnya sebagai free user tanpa status keanggotaan premium. Setelah berhasil login, pengguna diarahkan ke halaman beranda sebagai pengunjung umum. Pengguna sudah dapat mengakses fitur dasar seperti melihat katalog, detail buku, dan juga koleksi buku. Kemudian kita akan masuk ke halaman profile. Pada halaman profil, terdapat menu seperti statistik, teman, permintaan pertemanan, dan juga pencapaian. Kemudian kita kembali ke beranda. Kemudian kita masuk ke dalam halaman katalog e-book. Pada halaman katalog e-book, pengguna dapat melihat daftar buku yang tersedia, lengkap dengan judul dan sampul buku. Kita bisa mengurutkan dari A to Z, Z to A, atau paling populer. Kita juga bisa mengurutkan berdasarkan genrenya. Di sini kita pilih semua genre. Di sini kita pilih saja buku A Study in Scarlet. Ketika salah satu buku dipilih, sistem akan menampilkan detail buku, seperti judul, penulis, editor, bahasa, serta deskripsi atau sinopsis singkat dari buku tersebut. Kemudian kita klik saja mulai membaca. Pengunjung umum dapat membaca buku dalam mode trial, di mana sistem hanya mengizinkan membaca maksimal hingga 10 halaman. Pembatasan ini bertujuan agar pengguna dapat mencoba sebelum memutuskan untuk berlangganan. Di sini juga terdapat menu untuk mengganti mode gelap atau mode terang sesuai dengan preferensi membaca. Kita juga bisa melakukan zoom in dan juga zoom out seperti ini.
Setelah mencapai batas halaman trial, sistem akan menampilkan notifikasi yang mengarahkan pengguna ke halaman pendaftaran keanggotaan seperti ini. Di sini kita klik saja upgrade sekarang. Untuk dapat membaca buku secara penuh, pengguna perlu mendaftarkan sebagai anggota premium. Selanjutnya, saya akan menampilkan alur yang sama pada tampilan mobile dengan mengklik tombol F12. Kita masuk ke halaman beranda. Pada tampilan mobile, pengguna tetap dapat mengakses katalog dan juga melihat detail buku dengan antarmuka yang tetap responsif. Baik, selanjutnya di bagian member, terdapat dua cara untuk mengupgrade anggota dari anggota biasa menjadi member. Yang pertama adalah dari halaman beranda melalui Premium Plus, ataupun dari limit 10 halaman dari buku-buku yang dibaca. Misalkan kita pilih menjadi member 1 bulan, masukkan password, dan pilih metode pembayaran. Jika tidak ada metode pembayaran, akan terdapat error. Jadi kita pilih saja berlangganan untuk 1 bulan. Dilihat sekarang dari profile, dapat dilihat terdapat tulisan member hingga tanggal membership tersebut expired. Overall, tidak jauh berbeda dengan halaman non-member. Halaman buku, halaman koleksi, relatif sama. Namun, di bagian paling pentingnya adalah bagian koleksi buku yang dapat dibaca lebih dari 10 halaman. Dapat dilihat di sini bahwa ini adalah halaman 10 sampai halaman 11. Dan seterusnya dapat dibaca seperti normal tanpa keluarnya pop-up. Baik, sekarang dapat kita lihat dari profile. Ini mungkin tidak ditunjukkan oleh teman-teman yang lain, namun sistemnya relatif sama, yaitu profile others. Kita dapat merequest pertemanan, dapat menerima request pertemanan, dan dapat menjadi teman. Untuk melihat profil orang lain, cukup klik nama atau profile picture mereka. Misalnya Guernsey Gobbler. Ini adalah halaman beliau. Memiliki 11 halaman, 11 koleksi buku. Memiliki beberapa teman di sini. Ini adalah pencapaian beliau. Ini pencapaian di-generate oleh kita sendiri. Ini desain dari pencapaiannya. Juga dapat melihat koleksi-koleksi buku yang dibaca oleh Guernsey Gobbler. Selanjutnya adalah penjelasan komprehensif mengenai situs mobile ya, untuk Pustakaku. Ini adalah bagian homepage-nya, tersusun dengan rapi seperti ini. Sedikit berbeda dengan web. Lalu di bagian buku juga sama. Terlihat tersusun rapi. Sedikit berbeda dari web, soalnya ini sistemnya 1x, yang bukan seperti web yang merupakan 4x. Lalu di bagian koleksi juga sama, tersusun 1x, dapat diurutkan sesuai yang sebelumnya. Di buku juga sama halnya seperti itu. Pada bagian profile, susunan sedikit berbeda. Tab teman terdapat di bagian bawah. Dan untuk profile orang lain juga sama. Susunan sama, namun penataan sedikit berbeda. Sama pula halnya dengan search. Misalnya kita cari Hemingway. Akan keluar buku dari Ernest Hemingway. Dan sama halnya jika terjadi typo Hemingway, akan keluar juga buku dari Hemingway dan buku-buku lainnya yang memiliki skor yang mendekati. Baik, overall seperti itu untuk penjelasan komprehensif dari halaman mobile. Nah, selanjutnya adalah website admin dari Pustakaku. Website admin ini bisa diakses melalui login di web utama. Nah, jadi loginnya itu jika kita memasukkan username dan password dari admin, itu nanti akan langsung masuk ke website admin. Nah, yang pertama ada dashboard admin. Di sini kita bisa tambah admin. Lalu ada kelola admin. Di sini kita bisa tambahkan admin. Misalkan nama adminnya Zara.
username-nya Zara 1, passwordnya Zara 123. Simpan. Nah, dia akan tersimpan di sini. Di dashboard juga menampilkan total jumlah buku, total anggota, total pesan yang masuk, dan juga total pencapaian. Di sini ada diagram pendaftar baru per bulan. Desember ada 16, November ada 6. Oke. Dan juga menampilkan anggota terbaru. Ada username dan tanggal daftarnya. Lalu di bawahnya ada icon mata. Icon mata ini adalah akun membaca. Kita bisa lihat. Di akun membaca ini kita bisa melakukan perubahan di status anggota. Kita bisa ubah di free user dan juga member. Kita juga bisa hapus. Kita hapus. Oke, dia akan terhapus. Lalu di sini nanti kalau jika kita mengubah status anggotanya menjadi member, di keanggotaan dia akan muncul. Datanya akan muncul. Nah, ini dia user 2. Semua data di admin sudah terhubung ke database, juga terhubung ke web utama. Di keanggotaan ada nama, email, membership, 1 bulan, 3 bulan, 8 bulan, metode pembayaran, jumlah yang dibayar, statusnya mulai dari tanggal berapa, jam berapa, dan diakhiri di tanggal berapa, jam berapa juga. Nah, di ebook ini, di data ebook ini kita bisa menambahkan data dari buku yang akan ditampilkan di website utama. Sini, misalkan kita akan menambahkan buku judul aku, Mau dan Sepucuk Angpau Merah. Listeria. Oke. Di sini kita bisa menambahkan penulis, editor, genrenya, bahasa Indonesia. Di sini kita bisa menambahkan cover juga. Nah, ini kita tambahkan novelnya. Deskripsinya. Coba kita cari. Wow. Nah, ini kosong karena covernya belum kita tambahkan. Jumlah halaman akan otomatis terisi ketika data bukunya kita masukkan. Nah, lalu di penulis itu nanti juga akan terintegrasi. Ini dia yang awalnya 3 buku menjadi 4 buku. Ada Bumi, Bintang, Tentang Kamu, lalu ada Aku, Kau, dan Sepucuk Angpau Merah. Di sini sudah ada fotonya karena sebelum-sebelumnya kita sudah memasukkan data dari gambar penulisnya. Kita juga bisa edit untuk datanya. Misalkan kita mau menambahkan foto penulis atau covernya yang belum ditambahkan. Selanjutnya ada halaman pencapaian. Di sini ada jenis-jenis pencapaian. Di bagian jenis pencapaian ini kita bisa tambah jenisnya. Sini. Untuk di pencapaian user, kita bisa lihat tiap user. Misalkan kita cari Zara. Ini ada tanggal dan juga jamnya. Lalu di halaman berikutnya adalah halaman pesan pengguna. Kita bisa lihat pesan-pesan yang dikirimkan oleh pengguna kepada kita. Ada tanggalnya. Kita juga bisa hapus pesan ini. Nah, untuk di halaman laporan data ini kita bisa export Excel. Ada akun membaca, data keanggotaan, data ebook, penulis, pencapaian. Ini akun membaca, data keanggotaan, data ebook. Semua data yang ada di sini sesuai dengan data-data sebelumnya. Ini ada pencapaian. Akun membaca kita bisa filter dari tanggal berapa sampai ke berapa. Misalkan dari tanggal 12 sampai tanggal 16 kita terapkan. Kita ekspor Excel. Nah, di sini bisa kita lihat sudah terekspor. Lalu ada tombol keluar. Jika kita klik, akan kembali ke halaman login.